Ya, halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nada Pradika. Banyak dari kalian yang meminta kepada saya untuk mereview Technetium atau Technetium. Saya nggak tahu bacanya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi setelah saya cari-cari Technetium itu apa, saya juga bingung gitu. Karena Technetium ini adalah sebuah nomor atom. Sebuah atom dengan nomor 43, nomor atom 43. Loh, channel ini kan bukan channel kimia. Dan saya juga bukan guru kimia. Tapi kenapa harus mereview ini? Dan ternyata setelah saya cari-cari di komunitas dan segala macam, ternyata Technetium ini juga adalah sebuah virus Trojan GDI. Ya, kira-kira siapa yang buat? Teman-teman mungkin bisa tebak ya, tapi nanti akan ada namanya siapa yang menciptakan ya. Nah, kurang lebih filenya seperti ini nih. Technetium atau Technetium, saya nggak tahu bacanya, kurang lebih seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat ya, size-nya hanya 95 kilobyte. Tidak ada keterangan apapun, jadi teman-teman tidak bisa berspekulasi ini adalah sebuah apa. Udah, file yang benar-benar mencurigakan. Kalau teman-teman awam mungkin melihatnya seperti itu ya. Tapi sekarang kita akan langsung jalankan saja. Saya menggunakan Windows 7, kira-kira apa yang akan terjadi? Kita yes, dan langsung akan ada jendela peringatan. Ya, ini adalah Trojan GDI. Community creation. Jadi teman-teman pasti sudah akan melihat gitu ya, jendela peringatan yang pasti akan ada 2 kali. Itu sudah pasti. Seperti itu ya. The software you just execute is considered malware. Ya, ini adalah sebuah malware. Seperti itu ya. Sekarang kita yes, dan apa yang akan terjadi? Ya, peringatan yang kedua. Dan teman-teman bisa melihat ya, nama penciptanya siapa? Pankoza. Pankoza ini merupakan pencipta dari virus Trojan GDI yang begitu banyak banget, udah sampai ratusan, bahkan mungkin sampai ribuan kayaknya yang sudah dia buat gitu ya, tapi kayaknya masih ratusan gitu ya, mungkin kurang lebih itu hiperbola gitu ya. Tapi Pankoza ini memang dikenal banyak banget menciptakan virus Trojan GDI. Dan sekarang kita akan langsung lihat saja kira-kira apa yang akan terjadi. Kita yes, dan katanya resolusinya sebisa mungkin itu seperti ini, 1920 x 1080 atau 800 x 600. Tapi sekarang kita akan langsung coba saja dengan resolusi HD. Kita yes, dan ya, teman-teman akan langsung lihat ya. Tiba-tiba, ya, suaranya langsung tiba-tiba berisik, khas dari Pankoza. Ini virus ciptaan Pankoza itu khas banget. Lagunya pasti kurang lebih akan seperti ini. Mungkin teman-teman ada yang sudah melihat beberapa virus ciptaannya Pankoza yang sudah saya review ya. Pasti kurang lebih lagunya akan mirip-mirip seperti ini. Dengan tampilan GDI ya kurang lebih mirip-mirip juga seperti ini gitu ya. Dan sekarang kita seperti biasa, namanya juga virus Trojan GDI, kita hanya bisa menikmati tampilannya saja. Lagunya akan seperti ini, langsung ada suara buar, kurang lebih seperti itu ya. Dan ya, mungkin teman-teman kalau yang panik melihat ini pasti akan melihat bahwa wah, PC saya kenapa ini ya, kurang lebih. Tapi ingat, ini virus Trojan GDI, tampilan aja, ini hanya sebuah tampilan ya. Jadi sebenarnya teman-teman ketika mengklik 2 kali virusnya dan teman-teman yes 2 kali gitu ya dari jendela peringatannya, maka virus tersebut akan sudah langsung merusak master boot record. Nah, sambil menunggu untuk di blue screen kan alias di restart dulu PC-nya, maka teman-teman akan mendapati sebuah tampilan yang ini hanya sebuah layer ya. Oke, teman-teman mungkin kalau misalnya saya pencet tombol Windows, hasilnya kurang lebih akan seperti ini nih ya. Udah, tuh, akan sedikit kayak meriset gitu tuh. Kalau teman-teman mungkin perhatikan ya, tapi langsung tiba-tiba diubah sama dia. Dan bagi teman-teman yang mungkin menyuruh saya nih ya, kita lihat nih ya. Bagi teman-teman suka menyuruh saya untuk Ctrl Alt Delete, apa yang akan terjadi? Ctrl Alt Delete tidak akan berpengaruh karena Ctrl Alt Delete itu bisa dibilang mungkin privilege sistemnya terlalu tinggi, jadi tidak bisa disembus oleh si virusnya. Kurang lebih seperti itu. Tapi walaupun ada beberapa virus Trojan GDI yang meng-disable dari Ctrl Alt Delete, ada loh teman-teman, seperti itu ya. Tapi kalau community creation kebanyakan itu tidak akan dicegal gitu dari Ctrl Alt Delete-nya. Nih, saya pencet tombol Windows tuh. Sebenarnya tiba-tiba nih ngeriset gitu ya. Kalau apalagi kalau teman-teman menggunakan Windows 8, itu bener-bener kelihatan banget ya. Teman-teman coba ini agak meriset. Dan kalau teman-teman Ctrl Alt Delete, tuh, tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Tidak akan terganggu dari si PC teman-teman. Teman-teman ada yang langsung coba bang di restart, pasti virusnya akan normal, tidak akan menginfeksi. Salah ya teman-teman. Karena kenapa? Karena virus sebelum menampilkan payload seperti ini, dia sudah langsung merusak master boot recordnya. Jadi teman-teman ketika tengah-tengah seperti ini langsung di restart,
teman-teman akan mendapati PC teman-teman masterboard recordnya sudah langsung di replace. Dan biasanya dalam beberapa kasus itu akan blue screen terlebih dahulu ketika teman-teman coba paksa restart, karena si proses dari si virusnya ini langsung tiba-tiba di end task. Kayak gitu kurang lebih ya. Tuh, lihat. Dari tanggal jam saya juga ini tiba-tiba agak nge-glitch sedikit gitu ya, kurang lebih seperti itu. Saya pencet tombol Windows tuh, nge-glitch lagi ya. Oke, tuh nge-glitch lagi, tapi ini layernya sungguh begitu kayak cepet banget untuk diubah, dan mouse kita tidak kenapa-napa. Mouse kita tuh kan seperti itu ya. Oke, namanya juga virus Trojan GDI, saya juga nggak tahu mau ngomong apa lagi gitu ya. Jadi kita di sini hanya bisa menunggu dari payloadnya saja. Mungkin bagi teman-teman yang protes kenapa saya banyak ngomong, ya biar nggak kosong aja, kurang lebih seperti itu ya. Karena virus Trojan GDI hanya seperti ini, kita hanya bisa melihat tampilan dari virusnya saja. Jadi sebenarnya teknetiumnya tuh di mana ya? Nah, tiba-tiba seperti ini ya. Teman-teman mungkin langsung ada yang aneh ya. Oke, mungkin tadi beberapa facecam saya akan nge-blur ya, kurang lebih seperti itu ya, akan nge-glitch ya. Itu udah wajar gitu. Saya coba pencet tombol Windows, dan di sini start menunya biasanya kalau Windows 7 itu tombol start buttonnya itu akan tetap gitu kayak gitu, tapi ini tetap terpengaruh di sini kayak gitu ya. Jadi kurang lebih teknetiumnya atau teknetiumnya itu di mana ya? Saya juga nggak tahu nih kenapa dinamain seperti itu. Sedangkan si PC kita ya tetap aja akan rusak. Mau dinamain apapun itu terserah kepada developernya. Sekali lagi seperti itu tuh. Kita coba klik kanan masih normal teman-teman tuh. Kita refresh malah kayak gini. Jadi teman-teman ada lihat ya tuh. Kita refresh nih tulisannya gitu. Kita refresh normal lagi. Ya ini sama seperti kurang lebih kita pencet tombol Windows. Kurang lebih seperti itu ya. Tuh tiba-tiba langsung mereset lagi. Kita kontrol alt delete masih normal. Terus juga kita coba buka task manager. Oke, ini udah agak susah ya buka task manajernya, kecuali kalau kita kontrol shift escape. Apakah bisa? Ya, tapi biasanya virus Trojan GDI itu task manajernya akan langsung di disable. Sebenarnya caranya memang gampang gitu, bisa lewat GP edit atau lain sebagainya, lewat registry editor juga bisa seperti itu. Jadi makanya kenapa semua virus Trojan GDI akan mendisable dari si task manajernya, itu udah pasti. Nih, saya coba untuk kontrol delete, tidak terpengaruh apa-apa. Seperti itu, pasti akan seperti itu. Oke, tampilannya kurang lebih akan kayak gini ya. Mungkin teman-teman ada yang nggak nyaman, mohon maaf ya, karena memang tampilannya seperti ini. Dan ini payloadnya kurang lebih agak lama ya, sudah 5 menit lebih, tapi masih aja berjalan. Tapi rata-rata memang virus Trojan GDI nggak akan begitu lama. Biasanya kurang lebih paling lama itu 7 menit. Atau bahkan ada yang 10 menit, seperti itu ya. Nah, kita akan lihat, masih belum beres, dan ya suaranya seperti ini ya. Oke, layar kita langsung hitam. Tiba-tiba langsung menghitam seperti ini. Dan blue screen. Dan loh, kenapa ini? Ya, sekarang saya akan coba untuk restart dulu PC-nya lagi secara paksa. Kita restart, saya menggunakan VMware, dan ya, masterboard record kita sudah di-replace ya. Jadi, teman-teman, mau itu payloadnya sudah beres, mau itu payloadnya tengah-tengah teman-teman tiba-tiba restart, maka yang terjadi ketika teman-teman masuk ke BIOS, terus teman-teman ingin booting ke Windows, akan seperti ini tampilannya. Masterboard recordnya akan di-replace oleh si virusnya sendiri. Ya, entah itu tampilannya apa, ada yang tulisan lah, ada yang gambar lah, ada yang cuman warna-warna doang, ada yang mungkin cuman kayak gambar GIF doang, dan sebagainya. Itu terserah kepada developernya. Tapi untuk virus ini, tampilannya hanya berwarna seperti ini. Ya, bayangkan kalau ini terjadi di komputer asli teman-teman. Tampilannya setelah booting kok kayak gini gitu. Setelah post dari BIOS-nya itu selesai, kok tiba-tiba begini. Bukannya langsung tiba-tiba logo Windows gitu, atau mungkin starting Windows atau apa gitu ya. Tampilan bootingnya enggak, tapi langsung seperti ini. Ya udah. Jadi teman-teman mau restart, mau hard reset sekalipun, teman-teman akan mendapati komputer teman-teman sudah seperti ini. Oke. Mungkin banyak penonton dari kalian gitu ya yang baru subscribe ke channel ini pasti bertanya, "Bang, gimana cara mengatasinya dong kalau misalnya udah terlanjur kena?" Ya, menurut saya teman-teman salah kalau misalnya teman-teman mendapatkan virus ini langsung dicoba di PC asli. Karena jawabannya hanya install ulang. Udah. Jadi teman-teman ketika install ulang, nanti akan mendapati bahwa harddisk teman-teman itu sudah diformat semuanya. Jadi bukan di format kosong ya, tapi tiba-tiba sudah ke-delete dari si drive-nya itu. Jadi teman-teman harus ngebuat lagi si drive-nya. Itu akan seperti itu. Dan ya sudah,
solusinya hanya install ulang aja. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih bertanya seperti itu, ingat, channel ini bukan tutorial, video ini bukan tutorial, tapi hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Teman-teman kalau misalnya mau memperbaiki, cara mudahnya adalah install ulang aja. Bisa pakai tools, cuman mungkin kalau teman-teman ada yang mengerti menggunakan Hiren atau Linux Live CD dan lain sebagainya, teman-teman mungkin bisa komentar seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga gak bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.